Dalam setahun terakhir selama pemerintahan Presiden Prabowo, isu kesejahteraan guru kembali muncul dan menarik perhatian seluruh rakyat Indonesia dan menimbulkan satu pertanyaan besar. Mengapa kesejahteraan para pendidik masih ketimpangan dengan sektor lain? Dan kemana perginya hak mereka untuk mendapatkan gaji yang sepadan? Kami, kelompok 10, hadir untuk mengulik lebih lanjut terkait isu ini. Perbincangan mengenai isu ini sempat muncul lagi pada Jumat 24 Oktober 2005 dari dalam forum-forum guru. Forum-forum guru menilai bahwa kemauan politik pemerintah masih belum cukup kuat untuk menempatkan kesejahteraan guru sebagai sebuah prioritas, terutama jika dibandingkan dengan alokasi anggaran bagi program prioritas baru lainnya. Dari perspektif hak asasi manusia, kondisi ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Hak atas penghasilan yang layak dan adil merupakan bagian dari hak dasar setiap warga negara Indonesia. Jika masih terjadi ketimpangan kesejahteraan, maka dapat dipandang bahwa hak tersebut belum terpenuhi secara optimal. Pada saat masih honorer, itu terus terang saja HR yang diterima itu hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Dalam arti belum bisa mencukupi untuk orang lain. Istilahnya kalau sudah berkeluarga, otomatis belum mencukupi secara nominal. Karena apa? Karena setiap bulannya selalu berubah-ubah. Mohon pihak pemerintah istilahnya bisa mengakomodir, bisa menyamaratakan antara PNS sama honorer dalam hal gaji. Paling tidak jangan ada ketimpangan sosial. Meskipun ada selisih, tapi jangan selisihnya terlalu banyak. Paling tidak 25% kebutuhan itu bisa teratasi. Selama ini gajinya HR-nya itu sangat minim sekali, paling banter itu hanya untuk pembelian bensin. Itu saja. Untuk yang lain-lain para honorer masih mencari objek-objek lain untuk menambah penghasilan. Isu ketimpangan gaji dan rendahnya kesejahteraan guru bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 14 pada tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dalam pasal 14 ayat 1 huruf A disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Ketika realita di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan dan gaji yang tidak layak, maka pemerintah dianggap belum memenuhi mandat undang-undang ini secara penuh. Selain itu, hal ini juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas yang mewajibkan pemerintah menjamin hak pendidik agar pendidikan nasional dapat berjalan berkualitas. Isu ketimpangan gaji dan rendahnya kesejahteraan guru juga melanggar Pancasila. Di antaranya ada sila kedua. Pengabaian terhadap kesejahteraan guru dianggap tidak memanusiakan manusia, memberikan upah di bawah standar hidup layak, mencederai martabat mereka sebagai pendidik bangsa. Sila keempat, kebijakan yang tidak mendahulukan kepentingan mendasar rakyat atau guru menunjukkan kurangnya hikmat kebijaksanaan dalam menentukan skala prioritas nasional. Munculnya anak emas pada program tertentu menciptakan kesenjangan. Keadilan sosial menuntut distribusi anggaran yang merata, terutama bagi profesi krusial seperti guru, bukan hanya fokus pada proyek prioritas baru. Kami telah merancang 2 solusi yang ingin kami sarankan untuk pemerintah aplikasikan. Di antaranya adalah yang pertama, harus ada transparansi dan juga pengawasan dana yang sudah dialokasikan untuk pendidikan Indonesia. Dan terakhir, pemerintah juga harus menstandardisasi gaji minimum guru negeri dan juga guru honorer yang layak dengan minimal nilai UMR. Kami percaya bahwa dengan penerapan solusi-solusi ini, kesejahteraan para guru bisa lebih terjamin. Kelompok 10, suara